pendidikan. Ini kenapa kami ambil, Bapak Ibu, kebijakannya. Mengingat Bapak Ibu ketika pendataan, itu masih menggunakan ijazah yang lama. Atau yang kemarin tidak sempat mengikuti tahap 1 bagi yang terdata P1, K2, ataupun pendataan 2022. Sehingga formasi yang kita siapkan itu berdasarkan tingkat pendidikan. Dalam materi yang disampaikan oleh Menpan, yang tadi sempat diulas oleh Pak Ali, untuk pengajuan paruh waktu ini akan menggunakan ijazah Bapak Ibu yang terakhir. Nah, kami mohon dalam pemetaan nanti yang akan kami lakukan, Bapak Ibu juga mengupdate. Kalau guru mungkin di data pokok pendidikan, singkatannya apa itu? Untuk tenaga kependidikan, guru yang tadi disampaikan, saya dulu TU Pak, sekarang sudah punya S1 dan sudah mengajar, update data Bapak Ibu di Dapodik atau data pokok kependidikan. Itu ada di Dinas Pendidikan ataupun operator sekolah, silakan berkoordinasi. Jangan lagi kami temukan data yang ditarik oleh BKN dari data Dapodik, ternyata Bapak Ibu belum mengupdate. Karena itu di tes tahap 1 dan tahap 2 kemarin, itu terjadi Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu yang status di Dapodiknya belum sarjana. Ketika sudah mendaftar, bahkan sudah limit waktu penutupan pendaftaran, baru melapor atau mempertanyakan bagaimana cara mengupdate. Teknis mengupdate pendidikan bagi tenaga guru itu lebih ke Dinas Pendidikan. Ya, silakan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan agar mengupdate pendidikan terakhirnya, kemudian formasinya. Jadi Bapak Ibu, kami tidak memetakan teman-teman fungsional guru apa ijazahnya linear dengan tugas mengajarnya, itu berdasarkan data Dapodik Bapak Ibu sendiri. Jadi mohon untuk tenaga guru mengupdate secara berkala ijazah yang dimiliki dan kesesuaian tugas mengajarnya di dalam aplikasi Dapodik. Itu untuk yang guru. Kemudian untuk tenaga kesehatan, itu pun kemarin di tahap 1 dan tahap 2 masih gelondongan mendaftar. Bahkan kami temukan ada teman-teman kesehatan atau guru mendaftar di formasi Pol PP. Walaupun memang secara tupoksi tidak sesuai, namun itu menjadi dasar bahwa Bapak Ibu berdasarkan tingkat pendidikan dapat mendaftar di formasi itu. Terus terang saat ini kita sudah mendapatkan informasi dari Menpan dan masih ada waktu yang cukup untuk memetakan. Nah, ini tenaga kesehatan dapat mengupdate data kualifikasi pendidikannya di SIM DMK. Oh, jadi untuk tenaga kesehatan nanti akan kami lakukan verifikasi dan validasi. Bahkan seluruh non-ASN yang nanti akan diusulkan menjadi paruh waktu akan kami lakukan verifikasi dan validasi. Di sini akan nanti kita bentuk berkoordinasi apakah dibentuk tim lintas instansi yang menaungi bahkan dari instansi pengawasan agar bekerja sama kita memverifikasi dan memvalidasi berkas Bapak Ibu untuk selanjutnya akan diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, dalam kegiatan verifikasi nanti kami mohon kerjasamanya. Ini kenapa kami sampaikan, terutama bagi kepala-kepala unit kerja atau atasan langsungnya. Karena dalam verifikasi dan validasi nanti atau verpal nanti, itu bukan hanya data kualifikasi pendidikan, data jabatan, namun yang lebih penting adalah pemutahiran datanya, di mana masing-masing unit kerja itu nanti akan kami minta untuk membuat pernyataan untuk diverifikasi. Apakah Bapak Ibu atau non-ASN yang tertera dalam pengumuman tersebut saat ini masih bekerja aktif atau sudah tidak? Nah, ini akan nanti kita susun bagaimana format dan mekanismenya, namun gambarannya perlu pemutakhiran data, baik itu kualifikasi pendidikan Bapak Ibu, jabatan Bapak Ibu, unit kerjanya, dan keaktifannya. Jadi mohon kerjasamanya, dan itu butuh waktu Bapak Ibu, karena mengingat mekanisme yang tadi disampaikan, itu diusulkan per orang. Jadi by name, kalau istilahnya by name by address, jelas orangnya, jelas tempatnya, dan jelas formasinya. Jadi itu Bapak Ibu. Kami mohon segera mengupdate datanya masing-masing. Jika nanti kami butuhkan, nanti akan kami sampaikan surat edaran ataupun
formulir yang harus disiapkan untuk mendukung verifikasi dan validasi data by name-nya untuk diusulkan menjadi paruh waktu di sistem Menpan perencanaan BKN. Itu Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan. Jadi saat ini hanya sebatas itu informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan hasil sosialisasi pengadaan P3K paruh waktu dengan Kemenpan dan hasil koordinasi dengan BKN. Yang saat ini juga sudah kita lakukan, sedang berkoordinasi di lingkup internal pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk memastikan pertimbangan-pertimbangan apa yang menjadi dasar kita untuk mengusulkan non-ASN yang sudah terdata di BKN, yang sudah menyandang status R1, R2, R3, R4. Kita berharap Bapak Ibu, di sini pun kita masih berupaya agar seluruh non-ASN, kita berharap dapat diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Kita sama-sama berdoa Bapak Ibu, mudah-mudahan Lampung Selatan secara anggaran ketersediaan juga bisa menampung dan mengakomodir seluruh non-ASN yang sudah terdata di BKN. Mungkin sekilas tambahan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Ali, ini saya sampaikan kembali. Jika nanti kita sudah memperoleh informasi yang terupdate, terbaru, dan sudah jelas, maka kami akan segera mengadakan sosialisasi dengan Zoom ini juga ke Bapak Ibu sekalian, agar tidak terjadi kesimpang siuran informasi yang diperoleh oleh teman-teman di unit kerja masing-masing. Mungkin itu Bapak Ibu, sekian informasi dari saya. Saya kembalikan ke Pak Topo, atau ada tambahan dari Pak Ali? Pak Ali cukup? Pak Topo? Karena sesi Zoom kita hari ini tidak ada diskusi. Mengingat jika nanti kita buka diskusi, kami belum memiliki dasar informasi yang pasti bagaimana tindak lanjutnya. Dan Menpan pun hanya menyampaikan sebatas hal yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Mungkin itu, Pak Topo. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kodri, terima kasih Pak Arli.